Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai webinar malam hari ini dengan judul Cara Mencari Altcoin yang Minimal Naik 10 Kali Lipat. Dengan saya, Kalima Sada dari Akademi Kripto. Oke, ya. Jadi sebelum kita mulai webinarnya, kita akan membahas ya topik apa saja yang akan teman-teman peroleh dengan mengikuti webinar ini. Satu, teman-teman akan mengetahui ya, masalah utama apa saja yang kiranya sering dialami oleh investor pemula. Bahkan juga bukan investor yang pemula, tapi investor yang udah beberapa cycle di sini, itu pasti juga memiliki beberapa permasalahan yang akan kita bahas dan bagaimana supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Kedua, kita akan memberikan cara secara komprehensif gimana caranya teman-teman mencari koin yang berpotensi naik 10 kali lipat dengan usaha dari teman-teman sendiri. Dan yang ketiga, kita akan memberikan rekomendasi ya, 10 kali 10 ya, 10 koin yang mungkin naik 10 kali lipat. Oke. Nah, kita akan membahas ya masalah utama dari teman-teman yang berinvestasi. Yang paling klasik, paling umum, dan paling sering terjadi. Teman-teman ini nggak tahu apa yang dibeli, dan juga teman-teman nggak tahu kapan harus keluar. Ya, kadang udah tahu nih apa yang dibeli, tapi kapan keluarinnya. Oke. Sebenarnya masalah koin apa yang dibeli, ya, itu bukan hanya masalah yang dihadapi pemula, bahkan kami, para profesional yang sudah malang melintang, quotes on quotes, di investasi cryptocurrency. Kadangkala memang kami memerlukan berbagai riset sebelum menentukan suatu pilihan terhadap suatu aset tertentu yang kami investasikan. Karena ini masalah yang dihadapi semua kalangan investor ya, baik pemula, intermediate, atau yang udah profesional. Karena apa? Jumlah koinnya itu 23.000. Itu yang terdaftar di Coin Market Cap. Terus gimana yang setiap hari listing di Uniswap sama PancakeSwap? Kita yakin tickernya di semua decentralized exchange itu sudah sampai ratusan ribu, teman-teman. Bahkan ini data ya, 2024 dari full.com, yang ada di Coin Market Cap itu aja 23.000. Dari tesis itu, laporan itu, pasti berat memilih 10 yang naik 10 kali lipat. Apalagi yang naik 100 sampai 1000 kali lipat. Itu seperti teman-teman mencari ya, jarum di tumpukan jerami. Ini adalah masalah yang memang harus dipecahkan ya. Gimana kita mau memperoleh keuntungan di altcoins yang maksimal. Di cycle yang terus diminishing ya, cycle kita itu semakin lama semakin pendek, koinnya semakin banyak. Jadi itu adalah problem. Ya, jadi webinar ini dibagi ke dalam 3 sesi. 1, mendefinisikan masalah. 2, cara menyelesaikan masalah. Dan ketiga, kita kasih solusi dengan 10 kali 10 itu tadi. Oke. Nah, memang kita pun juga tidak bisa menyalahkan keadaan. Wah, sekarang udah nggak enak cari duit di kripto. Ada 23.000 project. Ditambah NFT, dan yang tidak terlisting ada ratusan ribu project. Lebih baik saya kembali ke 2018, yaitu adalah pertanyaan yang konyol. Karena secara teknologi, blockchain itu jauh
berkembang ketika dibandingkan tahun 2018. Ya, market market blockchain di US tahun 2018 itu cuman sekitar 1,2 billion. Sementara di tahun 2023 kemarin itu 23,3. Jadi naik 23 kali lipat dan ini hanya di US. Mau tidak mau teknologi blockchain dan juga cryptocurrency itu naik secara signifikan. Bahkan CAGR-nya juga menunjukkan ya, annual growth rate-nya setiap tahun itu selalu meningkat. Bahkan di tahun 2025, proyeksinya berdasarkan data Statista, ini sampai 40 billion hanya di US. Bayangkan di tahun 2018 itu hanya 1,2. Ini hanya di US. Kita nggak ngomongin India ya, kita nggak ngomongin China. Ini hanya di US. Kalau di seluruh dunia ya lebih besar lagi angkanya. Jadi ini adalah fakta dan juga fenomena yang harus teman-teman terima bahwa blockchain sebagai suatu teknologi itu terus berkembang. Dan blockchain developer setiap tahun itu jumlahnya juga makin banyak. Ya, industrinya berkembang, yang belajar tentang blockchain makin banyak, developernya juga semakin banyak, koinnya yang beredar juga semakin banyak. Tapi jangan khawatir ya, duit yang masuk di blockchain juga makin lama tuh juga semakin banyak. Karena memang sangat menjanjikan teman-teman ya. 1 tahun aja blockchain developer di US itu gajinya sampai 3 miliar rupiah dalam 1 tahun. Ya, di Singapura ya ini ya sekitar 1 miliar ya setahun. Berarti kan memang ini adalah job yang sangat diminati ya. Bahkan di sini ya blockchain infrastruktur, blockchain developer, blockchain integration ya, blockchain konsep itu merupakan skill yang sangat dibutuhkan di India ya. Di mana kita tidak bisa memungkiri bahwa India itu jauh lebih tinggi perkembangan blockchain-nya dibandingkan Indonesia. Let's be real ya, India itu jauh lebih growth secara development daripada Indonesia. Bahkan Polygon, Matic itu pun juga foundernya juga orang India. Sehingga semakin banyak ya teman-teman blockchain dev yang lahir, semakin banyak pula project-project baru di kripto yang bermunculan. Dan itu sebenarnya bukan tantangan, karena semakin kompetitif industri ini, berarti kalian juga harus semakin kompetitif sebagai seorang investor. Kalau dulu di tahun 2018, kalian tinggal tutup mata ya, koin yang listing di Binance itu cuma 20 mungkin. Tutup mata, semua pasti naik. Tapi sekarang kamu tutup mata, kamu nggak bisa, nggak grow portofoliomu. Ada banyak sekali riset, banyak sekali kompetisi, dan kamu pun juga harus punya kompetensi supaya kamu bisa untung di sini. Sehingga yang menjadi lebih kompetitif bukan hanya proyeknya ya, tapi investornya ya. Kamu harus tahu ya kapan harus masuk, kapan suatu naratif tertentu terjadi, kapan kamu harus take profit, kamu harus bisa melihat secara on-chain bagaimana, kemudian timnya seperti apa. Sehingga sebagai seorang investor, ya kamu jauh dituntut untuk lebih jago sekarang daripada 5 sampai 7 tahun yang lalu. Karena memang jumlah cryptocurrency yang beredar itu tegak lurus ya dengan pertumbuhan teknologi blockchain. Semakin diterimanya adopsi blockchain di berbagai belahan dunia, maka jumlah cryptocurrency juga semakin beredar. Bahkan kemarin ya, Keraton Solo juga barusan meluncurkan suatu token kripto. Nah, ini kan berarti hal yang tidak bisa kita pungkiri kan, kalau government sudah masuk ke dalam industri ini,
Kalau misalkan para pemain besar ya udah masuk ke industri ini, apakah mereka nggak akan buat token? Apakah mereka nggak akan membuat project crypto? Ya jawabannya mereka pasti membuat. Sehingga teman-teman sebagai seorang investor pun juga harus mengikuti. Skill setmu juga harus di-upgrade. Kalau orang-orang ini membuat project blockchain ini semakin jago, ya terus kamu nggak punya skill yang spesifik untuk berinvestasi, kamu juga nggak akan kemana-mana. Oke? Jadi pertumbuhan teknologi blockchain dengan jumlah cryptocurrency yang beredar itu berbanding lurus, hubungan positif dan signifikan. Ya, semakin blockchain diterima di masyarakat ya semakin banyak juga cryptocurrency yang beredar. Oke. Lalu gimana ya supaya teman-teman bisa memaksimalkan dan juga teman-teman bisa berinvestasi dengan lebih baik. Oke. Kita akan lihat dulu di masalah kedua, teman-teman. Kadang teman-teman udah membeli karena ini baru cycle pertama, baru kenal kripto, belum tahu gimana indahnya ya masa-masa alt season. Kamu tuh nggak tahu kapan secara spesifik harus keluar dari suatu investasi tertentu. Ya, teman-teman bisa lihat ya, 1 Januari 2021, Bitcoin dominance tuh turun 45%. Ini teman-teman yang berinvestasi di altcoin ketika fase-fase ini benar-benar surga ya, di mana Bitcoin hanya ranging di range 30-40%, sementara altcoin ini terbang 20-30x ya dalam 1 bulan. Ini adalah fase-fase indah yang secara historis harusnya terulang kembali. Karena sejarah itu selalu berirama. Kadang tidak terulang tapi selalu berirama. Jadi kita harapannya akan berdansa lagi dengan altcoin ya, 1 Januari 2024. Yang mana ini udah tanggal 27 ya. Nah, di saat Bitcoin dominance itu drop 45% di tahun 2021, yang terjadi ini teman-teman ya. Ada koin ya, di KuCoin dulu ya, Veracity, ya, naik 16.000%. Ini dalam waktu ya, beberapa bulan aja, 7-8 bulan. 16.000%. Koin lain, Telcoin ya, naik 148.000% dalam waktu 6 bulanan. Ini juga sama-sama project KuCoin ya. Jadi ketika teman-teman kemarin ada yang tanya gimana cara saya dari uang 7 juta ke angka miliar, itu jelas tidak dengan cara yang nekat ya teman-teman ya. Jadi ke 30 juta ya ke miliar itu dengan membeli dan berinvestasi ke proyek-proyek seperti ini. Yang naiknya ini berkali-kali lipat ya. Berkali-kali lipat. Tadi Veracity ya, ini Telcoin. Oke. Kemudian ada Dogecoin juga ya, naik 31.000% ya di tahun 2021 ya. Jadi benar-benar euforia di tahun 2021 yang mana kita harapkan juga Bitcoin dominance akan melakukan ya triple tap rejection juga ya. Jadi saya angka puluhan juta ke miliar itu tidak dengan menjadi danger rate di future ya. Tapi saya membeli dan berinvestasi baru setelah portofolio saya gede, saya punya pondasi yang kuat ya untuk trading di future. Jadi nggak kebalik ya. Kalau teman-teman di sini portofolionya masih kecil, best possible play yang bisa teman-teman lakukan itu adalah berinvestasi pada naratif yang tepat dengan kombinasi koin yang tepat dan memiliki kesabaran. Karena
tidak ada ya yang sukses ya atau jadi dalam waktu 1 sampai 2 hari ya. Karena sukses itu juga butuh proses. Sukses juga butuh kesabaran. Nggak semua orang bisa sabar. Itu faktanya. Tapi semua orang sebenarnya bisa kaya ya. Tapi nggak semua orang bisa sabar. Itulah kenapa teman-teman harus punya kesabaran yang lebih ya di sini. Ya, apa kabar ya ini yang naik 17% ya terus habis itu dijual ya. Berharap ya bisa timing the market dengan membeli micro cap naik 17% ya, terus habis itu dijual ya. Scalping micro cap, scalping low cap ya. Itu nggak sehat ya berarti kamu ya. Karena kamu harus melihat ya the biggest picture-nya. Jadi Warren Buffett itu juga nggak kaya karena scalping Coca-Cola ya atau scalping Bank of America ya. Portofolinya itu bisa bertumbuh ya karena dia tahu cara mengcompounding dan dia memiliki conviction yang tinggi dengan apa yang dibeli, plus dia juga memiliki kesabaran yang ekstra. Jadi teman-teman yang udah punya aset nih ya berinvestasi pada sesuatu ya naik 17%, Bang mau take profit di sini gimana Bang? Nah, ini teman-teman harus mencoba ya kesabaran yang lebih terutama ketika berinvestasi pada altcoins. Itulah pentingnya risk dan money management. Mungkin kadang kamu ini all in ya ke suatu koin, koin A misalkan. Naik 17%. Oke, setelah itu apa yang kamu lakukan? Kamu panik ya. Wah, udah lumayan nih seluruh portofolio saya naik ya 17%. Jual, 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 jual ya. Besoknya naik 1.700% gitu misalkan ya. Dan kamu sedih ya pasti. Atau besoknya naik 170% ya. Terus sebulan kemudian naik 17 kali. Wah, ini kamu pasti ya ada penyakit ya namanya gagal move on ya dari investasi ya. Misalkan kamu membeli sesuatu, habis itu kamu take profit, habis itu dia jadi koin top 20 misalkan. Kamu sakit hatinya itu wah, sampai denger nama koinnya itu sakit hati ya. Sampai kalau ada orang ngomongin koin itu sewot. Ini banyak ya penyakit seperti itu. Berharap setiap hari harganya turun. Karena dulu kamu punya barang, kamu jual murah, sekarang jadi koin top 20. Itu bener-bener kamu kayak pacaran ya sama orang, habis itu putus ya, terus mantanmu itu jadi misalkan Miss Universe gitu. Kamu bener-bener ini nyesel ya, terus habis itu setiap hari ya ngomongin kejelekannya ya. Habis itu sambil mengingat-ingat, wah harusnya dulu masih aku hold. Nah itu halusinasi ya, itu halusinasi. Itulah kenapa kamu nggak bisa ya menyesali apa yang udah terjadi ya. Karena hidup harus moving forward, kamu juga harus terus melihat ke depan, selalu ada ikan emas lain ya yang bisa ditangkap. Itulah ya pentingnya teman-teman menerapkan ya strategi taking profit ya. Contohnya ini di Dogecoin, misalkan you sold here ya, UFW ya, ketika dia naik 31.000%. Ya, scalping Dogecoin misalkan dulu ya, lucu-lucuan ya, naik 17%, waduh, melayang ya. Habis itu Dogecoin total naik 31.500% ya. Setiap denger Elon Musk sakit hati. Wah, setiap denger Tesla mau dipukul mobilnya. Ini adalah toxic ya. Itulah kenapa ya saya nggak pernah close 100% ya di dalam investasi apapun. At least ya, saya amankan modal saya. Itulah ya, teman-teman penting untuk menerapkan ya yang namanya Moonback strategy ya. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum kita ngomongin Moonback strategy, kita juga bisa ngomongin ya durasi setiap naratif. Karena
naratif itu selalu memiliki durasi tertentu ya teman-teman. Ya kayak siang dan malam ya. Malam ya, itu dari jam misalkan jam 6 sore ya, sampai 6 pagi. 12 jam gitu durasinya. Itu naratif juga seperti itu ya. Cycle halving pun juga seperti itu ya. Setiap 4 tahun sekali halving, 4 tahun lagi halving. Nah, di dalam naratif pun ini juga ada cycle-nya teman-teman. Ketika teman-teman memahami cycle, itu teman-teman akan memiliki strategi untuk taking profits yang jauh lebih baik. Ya, sama aja kenapa ada siang dan malam supaya kamu tahu kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus bekerja ya. Jangan nanti kebalik ya. Malam nih ya, baru pengen mulai kerja ya, terus paginya tidur terus gitu ya. Ya kalau kamu kayak gitu ya itu namanya anomali ya. Apakah semua orang bisa ya? Bisa, ada orang yang punya kecenderungan tertentu ya, tapi menurut survei sosial, orang yang memenuhi dan mematuhi aturan tuh malah hidupnya itu jauh lebih tenang dan bahagia ya daripada yang kontrarian begitu ya. Misalkan wah, pagi hari tidur jam 7 pagi ya. Baru setelah jam 7 malam baru bisa kerja. Nah, itu kalau kamu kerja malam hari siapa temennya ya? Nggak ada partnernya, kerja sendiri, merasa kesepian ya akhirnya bisa lama-lama stres, sakit ya dan lain sebagainya. Karena tubuh kita pun secara otomatis ya punya yang namanya biological clock ya. Di mana kita bisa lebih efektif tuh jam 7 pagi untuk bekerja ya karena otak mengeluarkan gelombang alfa dan lain sebagainya. Itulah mengapa ya kamu juga harus tahu ya durasi dari setiap naratif. Ini yang saya kasih rumusnya ya, resepnya ya. Naratif di kripto, naratif apapun ya, apapun kamu caps lock, itu selalu dan hanya terjadi 2 sampai 4 bulan. Jadi nggak ada ya altcoin itu yang naik terus-terusan 8 bulan, naik terus-terusan 6 bulan, enggak. Maksimal 4 bulan. Oke, kamu garis bawahi. Minimal 2 bulan, maksimal 4 bulan. Nggak ada yang naratif itu cuma sebulan, oke, minimal 2. Tapi setelah jalan lebih dari 2, ini maksimal di 4. Kamu nggak percaya? Oke, ayo kita lihat sama-sama. AI naratif itu hanya terjadi 2 bulan. Metaverse naratif yang digembor-gemborkan ya dulu oleh Meta ya, Facebook itu hanya 2 bulan. Chinese coin naratif hanya 2 bulan. BRC20 hanya 2 bulan. Solana naratif hanya 3 bulan. Naratif DeFi yang paling hot ya, DeFi Summer hanya 4 bulan. Sama seperti durasi summer juga ya. Ini kok unik. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini BRC20 naratif. Ini monthly chartnya. Bisa teman-teman hitung ya. Ordinal yang jadi pentolannya. Naik 1.700% dalam 2 bulan. Kamu lihat candlenya itu. Ordi USDT 1M, 1 month candle. Berarti nilai dari satu candle itu adalah 1 bulan. Itu 2 candle, berarti 2 bulan. Begitu juga koin yang mengikuti ya, SATS, USDT, 1 month. Dia hanya naik ya di 2 candle. Berarti BRC20 itu hanya 2 bulan naiknya. Lalu saya kasih intermezzo nih ya. Kenapa kok BRC20 itu menjadi sehot seperti saat ini? Ya, saya juga pernah sempat dulu ya di platform media sosial ya buat call tentang BRC20. Jadi kenapa ini kok bisa seperti ini? Ya. Ini data yang dikemukakan oleh Mesari selama tahun 2023, 60% teman-teman transaksi di network Bitcoin itu karena ordinals ya. Jadi orang-orang ini trading shitcoins ya, trading NFT ini di atas jaringan Bitcoin. Bahkan sampai kontribusi dari ordinal itu sampai 60% ya selama 2023. Jadi secara nggak langsung memang kenaikan Bitcoin ini juga dipicu oleh ordinals. Yang mana ordi pun ini juga mengalami kenaikan yang signifikan selama tahun 2023 ya.
Lalu teman-teman lihat ya, selain ordinals juga inscriptions di jaringan Bitcoin ini membuat fees dari Bitcoin sendiri spiking. Oke. Jadi memang kita mau nggak mau harus menerima ya fakta bahwa Bitcoin pun ternyata punya cara ya, ada cara untuk membuat Bitcoin ini memiliki utility yang mirip ya dengan altcoin. Dan itu sudah dibuktikan ya dengan ordinals yang takes place ya 60% dari transaksi Bitcoin. Berarti teman-teman yang lain ya yang mengirimkan dana store of value itu hanya 40%. 60%-nya itu dari ordinal. Nah, ini menunjukkan ya fakta dan juga data bahwa Bitcoin ini sebagai teknologi ini juga bukan hanya petrok. Dan ordinal berhasil membuktikan fakta ke kita bahwa memang utility Bitcoin bisa ya, quotes on quotes lebih ya dari sekedar currency internet yang hanya dijadikan alat spekulasi. Oke. Jadi saya pribadi melihatnya positif. Apapun yang bersifat inovatif itu menurut saya pribadi adalah hal yang positif. Oke, kita ngomongin metaverse naratif. Yang mana ini juga candle 2 bulan ya. Bisa teman-teman ingat ya, yang teman-teman ingat dulu ya. September dan Oktober ya di 2021. Ketika Facebook rebrand dari Facebook menjadi Meta dan Mark Zuckerberg mengungkapkan kalau kita akan go hard on metaverse. Apa yang terjadi 2 bulan kemudian? Spiking. Mana? 859%. Sandbox 1117%. Sorry, 1177%. Hanya dalam waktu berapa lama? 2 bulan. Ya. Jadi kamu yang misalkan dulu nih beli metaverse ya. 2 bulan kemudian profit 10x. Habis itu kamu hold. Metaverse is the future. Kamu kembalikan lagi ya 4 bulan kemudian gainsmu tuh jadi balik lagi ke tempat kamu beli. Jadi nothing such as holding forever ya. Holding forever is for loser. Belajar take profit meskipun kamu hodl ya, kamu tahu dalam pikiranmu ini maksimal 4 bulan ya. Sama aja kayak kamu di dalam ini ya. Ya ini analogi yang ini yang memang ya harus saya ungkapkan ya. Get in and get out ya. Masuk keluar, keluar masuk ya. Meskipun itu juga ada durasinya ya. Metaverse is the future. No, it's not the future. Ya. Itu hanya last 2 bulan. Sama aja kayak kamu, wah saya akan mencintaimu selamanya di bla 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 2 bulan kemudian kamu bosen. Ya ini market seperti itu. That's life ya. Gak ada yang selamanya ya. Wah, indah sekali selamanya enggak ya. Koreksi ya. 4 bulan lagi balik harga kamu beli ya. Tinggal kamu cash out atau enggak. Itu ya pertanyaannya dan juga jawabannya. Oke. GameFi ya. Ini agak lama GameFi ini ya. 4 bulanan ya. Dimana sebelum Metaverse ya di 2021 GameFi itu juga menjadi suatu naratif ya yang dari luar pun di luar blockchain sektor game itu pun juga menjanjikan ya. Teman-teman lihat berapa banyak ya orang yang tergila-gila bermain PUBG dan juga Mobile Legends. Axie Infinity 4 bulan. Gimana yang lihat sini? Rip up. Oke, kemudian ELV ya, Illuvium 4 bulan ya. Rip up ya. Mirip sekali ya. Yang mana di sini teman-teman bisa tahu ya, GameFi last 4 bulan. Lalu pasti timbul pertanyaan nih ya, mengapa GameFi jadi sangat besar dulu ya? Apakah mungkin nanti GameFi itu bisa besar lagi? Jawabannya bisa ya. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini data by Messari di tahun 2021 itu ada spike up yang sangat tinggi di